Abimana mendesah pelan. Baru saja berhasil memberi alasan pada menantunya, Jody malah sudah masuk ke ruangan itu terlebih dahulu. Padahal, tadi ia hendak mengirim pesan pada Jody untuk memanggil Alaska karena Vanessa mencarinya. Tapi sepertinya takdir sedang tidak mendukung rencananya. Tadi Alaska bersamamu kan? Kemana dia sekarang? Tanya Abimana sambil menatap Jody penuh tekanan. Yang ditatap pun tentu mengerti apa maksudnya. Dia bukan baru kali ini berurusan dengan bosnya itu. Iya tuan, tadi kami bersama di depan membicarakan tentang kejadian hari ini. Setelah itu Alaska pergi sebentar mau ke toilet, jawab Jody. Bukannya di ruangan ini ada toiletnya? Kenapa dia harus mencari toilet ke tempat lain? Tanya Vanessa. Skakmat. Jody mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena salah mencari alasan yang tepat. Tidak apa-apa, Uncle. Mungkin toilet di ruangan ini rusak, makanya dia pergi mencari toilet ke ruangan Venus. Sindir Vanessa secara belak-belakan. Ia tahu mereka semua kompak menutupi kemana perginya Alaska. Sayang, Mami yakin sebentar lagi dia pasti akan datang, bujuk Tiara. Dia mengerti perasaan Vanessa saat ini. Iya, Mam, tidak masalah. Oh ya, terima kasih ya sudah datang menjengukku dan menyuapiku. Sepertinya aku masih butuh istirahat lagi. Bisa tolong tinggalkan aku di sini sendiri? Pinta Vanessa dengan sopan. Kondisi hatinya sedang berkecamuk saat ini. Dia butuh untuk menyendiri. Sayang, kami semua di sini sangat khawatir padamu. Biarkan kami menjagamu malam ini ya, bujuk Tiara dengan lembut. Maaf Mami, aku ingin sendiri aja. Please, pahami aku kali ini, ucap Vanessa sambil memohon. Baiklah, kami semua akan pergi. Kata dokter, kamu memang perlu banyak istirahat, kata Abimana menengahi. Dia mengerti, menantunya itu ingin menenangkan dirinya dulu karena kecewa dengan perbuatan sang suami. Terima kasih, Dad, ucap Vanessa. Abimana pun mengangguk lalu menghampiri menantunya dan memeluknya sekilas. Jaga kesehatanmu, jangan banyak pikiran dulu. Kalau butuh apa-apa, kami semua selalu ada untukmu. Mengerti? Vanessa pun menganggukinya. Ayo kita pulang. Vanessa butuh banyak waktu untuk istirahat. Ajak Abimana pada keluarga yang lain. Tak ada yang menolak ajakan Abimana tentunya. Satu persatu mereka berpamitan pada Vanessa dan memeluknya. Meski berat meninggalkannya, mereka mengerti. Vanessa pasti sangat sedih saat ini dan butuh waktu untuk sendiri. Begitu keluar dari kamar Vanessa, wajah Abimana tampak sangat murka. Sepertinya habis ini dia akan memberikan pelajaran yang sangat berarti pada putranya. Jody, suruh dia bodyguard berjaga di depan kamar Vanessa. Satu lagi, panggil Alaska dan katakan padanya, aku ingin bicara kepadanya di taman rumah sakit ini. Sekarang, titahnya. Baik tuan, saut Jody dengan cepat karena tidak ingin Abimana semakin marah. Langit, bawa yang lain pulang bersamamu. Dedi masih ada yang harus diurus di sini. Perintahnya pada Langit pula. Baik, Dad, mereka akan pulang bersamaku dengan aman, saut Langit. Tahu Abimana moodnya sedang tidak baik-baik saja, Tiara dan yang lain pun berpamitan dan pulang dengan Langit tanpa membantah. Sementara itu, di dalam kamar, Vanessa langsung menangis sejadi-jadinya. Setelah semuanya keluar, harapannya saat ia membuka mata, yang ia lihat adalah Alaska, suaminya. Tapi sekali lagi pria itu mengecewakannya.
Sebegitu sibukkah sampai melihat istrinya pun tidak sempat. Hati Vanes sudah tawar dibuatnya. Berkali-kali dia dikecewakan secara bertubi-tubi, membuat rasa cintanya pada Alaska kian meluruh. Yang tersisa hanyalah cemburu dan kecewa yang berpadu. Vanes menunduk menatap perutnya yang masih rata. Ia pun memeluk putranya seolah sedang memeluk bayinya. Sepertinya lebih baik kita menjauh dari kehidupan ayahmu, nak. Percuma kita berada di dekatnya, tapi dia tidak memperdulikan kita. Mami tidak mau kau hidup dengan ayah yang tidak memperdulikanmu nanti. Cukup Mami saja merasakan kekecewaan ini. Jangan sampai kau merasakan hal yang sama. Lirih Vanes dengan air mata yang semakin deras berlinangan. Vanes mencoba menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Begitu terus dia lakukan berkali-kali agar dirinya terasa lebih tenang. Keputusannya sudah bulat. Dia memilih untuk menjauh dari kehidupan Alaska. Dengan nekat, dia pun melepas jarum infus yang menancap di tangannya. Meski kondisinya masih belum pulih benar, dia tidak peduli. Dia tetap ingin kabur dari rumah sakit secara diam-diam sebelum ada yang memergokinya. Vanes pun turun dari ranjang rumah sakit sambil memegangi perutnya. Dia memakai sandal rumah sakit lalu berjalan dengan mengendap-endap ke arah pintu. Dia pun membuka pintu sedikit dan mengintip keluar melalui celah pintu yang terbuka. Tidak jauh dari tempatnya, ada 2 orang bodyguard menjaga kamarnya. Itu pasti orang suruhan Dedi. Kalau begini, bagaimana aku bisa kabur? Keluh Vanes dalam hati. Hei, aku ke toilet sebentar. Kau berjaga di sini dulu sendiri. Ingat, jangan kemana-mana. Jangan buat Tuan Besar marah. Salah satu bodyguard yang berjaga di sana tampak pergi meninggalkan tempat itu. Tinggallah 1 orang lagi yang tersisa. Bagus, hanya sisa 1. Tapi bagaimana cara aku mengelabuinya ya? Vanes menjadi bingung sendiri. Dia harus cepat pergi sebelum ada yang masuk lagi ke kamarnya. Tak lama terdengar suara barang jatuh dari luar. Seorang perawat yang sedang mendorong troli tidak sengaja menjatuhkan obat-obatan dan beberapa peralatan medis yang dibawanya. Semuanya berserakan di lantai. Perawat itu pun segera memungutinya. Tak tega melihat perawat itu memunguti sendirian, bodyguard yang tersisa 1 tadi pun membantunya. Vanes pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mumpung posisi mereka sedang membelakanginya. Vanes pun keluar dengan perlahan dari kamarnya lalu kabur keluar dari rumah sakit itu. Semoga saja tidak ada yang lihat dan menyadari aku pergi. Paling tidak biarkan aku naik taksi dulu. Gumam Vanes sambil terus berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit. Vanes sangat deg-degan. Dia seperti maling yang sedang mencoba kabur dari kejaran warga. Begitu ingin melewati gerbang security, dia berhenti sejenak. Dia menunggu sampai security itu sibuk memeriksa kendaraan yang keluar masuk di sana. Baru dia akan keluar. Dan kali ini takdir seolah berpihak kepadanya. Security tampak sibuk melayani salah seorang yang bertanya di mana tempat parkir yang tersedia. Kesempatan itu pun tidak dilewatkan Vanes untuk kabur dari sana. Meski kondisinya masih lemah, Vanes berlari menuju ke jalan besar. Dia harus menemukan taksi secepatnya sebelum orang suruhan mertuanya berhasil menemukannya. Taksi! Teriak Vanes begitu melihat ada taksi yang tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Begitu mobil taksi itu berhenti tepat di depannya, dia pun segera masuk ke dalam mobil. Jalan Pak, titahnya pada supir taksi. Nafasnya masih terengah-engah setelah berlari. Tanpa menyaut, supir taksi itu pun langsung menjalankan mobil membawanya pergi. Vanes merasa sedikit lega. Setidaknya dia berhasil kabur dari rumah sakit itu. Sekarang tujuan pertamanya adalah mendatangi rumah sahabatnya, Jennifer. Ya, untuk sementara ini berencana untuk meminta bantuan sahabatnya itu.
Ke Jalan Pendekar ya Pak, ucap Vanes. Supir taksi itu tidak menjawab, dia hanya mengangguknya saja. Vanes pun menyandarkan punggungnya sambil memejamkan mata. Tekadnya sudah bulat. Dia akan membawa bayinya jauh-jauh dari kehidupan Alaska. Kalau Alaska lebih mementingkan wanita lain, dia pun harus egois dengan mementingkan dirinya sendiri dan anak dalam kandungannya. Aku rasa ini jalan yang terbaik, Alaska. Maaf, aku harus pergi membawa anak kita jauh darimu, gumam Vanes dalam hati. Dari sudut matanya yang masih tertutup, menetes cairan bening yang membasahi pipinya. Keputusan ini sangat berat baginya, tapi dia harus melakukannya dengan sangat terpaksa. Kurang lebih 20 menit berada di dalam taksi, Vanes sepertinya ketiduran di sana. Sang supir melirik sekilas dari kaca spion depan, penumpangnya sudah terlelap di kursi belakang. Supir tersebut tampak mengambil handphone dari saku jaketnya, lalu menelpon seseorang. Sesekali matanya terlihat memperhatikan Vanes yang tertidur di belakang. Tuan, dia sudah bersama saya. Dia sedang tertidur di kursi penumpang sekarang, ucapnya pada seseorang di seberang telepon. Bawa dia ke tempat yang seharusnya. Baik, Tuan. Saut supir tersebut lalu menutup panggilannya. Mobil pun berputar haluan menuju ke arah lain. Alaska, syukurlah kau ada di sini, ucap Jody sewaktu bertemu dengan Alaska di koridor rumah sakit. Ada apa, Uncle? Kenapa Uncle kelihatan khawatir? Apa Vanes sudah sadar? Tadi sewaktu aku keluar dari ruangannya, dia masih belum bangun. Tanya Alaska dengan panik karena melihat raut wajah Jody yang seperti itu. Istrimu baru saja sadar. Dia tadi sudah sempat makan dan mengobrol sebentar. Sekarang dia sedang istirahat, jawab Jody. Kalau begitu, aku akan ke kamarnya untuk menemuinya. Tunggu, cegah Jody dengan cepat. Sebelum menemui Vanes, ayahmu memintamu untuk bertemu dengannya dulu di taman rumah sakit. Sepertinya ayahmu ingin membicarakan hal yang sangat penting. Saranku, dengarkan semua nasihatnya dan jangan membantah sama sekali. Jelas Jody. Alaska langsung tidak enak hati. Dia menebak, ayahnya pasti ingin memarahinya karena pergi lagi menjenguk Venus. Tadi sewaktu masih menunggu Vanes di kamarnya, tiba-tiba saja ada anak buahnya yang memberitahu kalau dokter yang menangani Venus mencarinya. Karena tidak punya keluarga ataupun kerabat dekat, maka Alaska lah yang mau tidak mau bertanggung jawab atas wanita itu. Keadaan Venus semakin parah. Dia harus segera dioperasi, oleh karena itu dokter butuh tanda tangan di surat persetujuan dari perwakilan keluarga. Itu sebabnya Alaska keluar dari ruangan Vanes dan bertemu dengan dokter yang menyetujui operasi tersebut. Baiklah Uncle, aku akan menemui ayahku dulu, jawab Alaska. Jody menepuk pundak Alaska dan memberikan semangat kepadanya. Jody mengerti, Alaska sedang berada pada posisi yang teramat sangat sulit saat ini. Alaska pun berbalik menuju ke taman rumah sakit. Di sana sang ayah sudah menunggunya dengan wajah yang tidak menyenangkan. Jody sendiri baru saja ingin pergi mengecek ruangan Vanes. Tapi kemudian dia melihat wanita itu mengendap-endap keluar dari kamarnya dan menuju ke luar rumah sakit. Jody pun segera mengikutinya dari belakang dan menghubungi Abimana. Tuan, saat ini saya melihat Vanes barusan keluar dari kamarnya diam-diam. Sepertinya dia mau kabur, Tuan, lapor Jody. Benarkah? Abimana sangat terkejut mendengarnya. Kalau begitu, ikuti kemana perginya. Dia pasti akan pergi ke suatu tempat. Jangan biarkan menantuku kabur. Bawa dia pulang ke rumah secara diam-diam. Titahnya kemudian. Baik, Tuan, saya akan terus mengikutinya. Saut Jody lalu memutuskan panggilan tersebut. Alaska yang baru saja sampai di taman melihat ayahnya baru saja menerima telepon dari seseorang. Tapi dia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh ayahnya dengan sang penelpon. Sebelum menghampiri ayahnya, dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dia yakin dia akan mendapatkan kemarahan besar dari sang ayah. Dad, panggil Alaska. Abimana pun langsung berbalik dan menatap sinis pada putranya. Sudah selesai urusanmu dengan wanita itu? Atau setelah ini kau masih akan menemuinya lagi?
sindir Abimana. Dad, aku bisa jelaskan semuanya. Tolong jangan hakimi aku seperti ini, pinta Alaska. Apa kau pikir Vanes bisa menerima penjelasanmu itu? Ini sudah yang kesekian kali kau tidak ada di sampingnya, Alaska. Kau keterlaluan. Sudah dibilang, tinggalkan wanita itu dan biarkan orang lain yang mengurusnya. Abimana tampak sangat marah saat mengatakan itu. Dad, dokter memanggilku karena Venus harus disegera dioperasi. Dia tidak punya keluarga, jadi aku diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk melakukan operasi kepadanya. Hanya itu. Aku mohon, Dad, jangan membuat masalah ini tambah keruh. Aku tahu aku salah, tapi situasinya sangat mendesak, bantah Alaska. Jangan membuat masalah tambah keruh. Katakan itu pada dirimu sendiri, Alaska. Maki Abimana sambil menunjuk dada putranya dengan telunjuknya berkali-kali. Kau yang tidak bisa menentukan perasaanmu sendiri. Kau yang membuat masalah jadi sebesar ini dan kau sudah mengecewakan hati istrimu berkali-kali. Apa ini yang Dedi ajarkan padamu selama ini, hah? Kalau kau tidak mencintai Vanes lagi, lepaskan dia. Biarkan dia hidup dengan pria yang benar-benar mencintainya. Apa maksud Dedi bilang begitu? Aku mencintainya, Dad, sangat mencintainya, ucap Alaska dengan sungguh-sungguh. Omong kosong. Kalau kau mencintainya, kau tidak akan rela menyakitinya, membuatnya kecewa dan mengabaikannya. Kenyataannya, kau malah lebih memikirkan wanita lain. Dedi sangat kecewa padamu, Alaska. Pagi Abimana. Ini semua juga salah Dedi. Dedi menyembunyikan identitas Venus dariku. Dedi juga mendesakku agar segera menikahi Vanes. Kita semua punya kesalahan, Dad. Tuding Alaska. Dia sudah sangat stres karena bingung menentukan pilihan. Beraninya kau menuduh Dedi karena kebodohanmu, hah? Abimana tampak tidak terima saat Alaska malah menuduhnya. Ya, Dedi juga salah dalam hal ini. Dedi terlalu mengekangku. Dedi terlalu ikut campur urusan pribadiku. Sebuah tamparan yang keras mendarat mulus di pipi kiri Alaska. Telinganya sampai berdengung saking kerasnya tamparan itu. Selama hidupnya, sang ayah tidak pernah sekalipun main tangan kepadanya. Tapi kali ini kesabaran Abimana sudah habis. Ini pertama kalinya dia menampar darah dagingnya sendiri. Ingat ini baik-baik, Alaska. Dalam hidupmu, jika kau salah mengambil keputusan, maka kau akan kehilangan orang-orang di sekitarmu yang kau cintai. Orang yang bijak bukanlah orang yang suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya, tapi orang itu mau introspeksi diri dan memperbaiki kesalahannya. Sebelum semuanya terlambat, perbaikilah kesalahanmu, ucap Abimana dengan tegas. Alaska begitu terhenyak saat itu. Ada rasa sedih yang menjalar di hatinya karena sang ayah menamparnya. Lebih sedih lagi karena dia menjadi khawatir kalau dia akan kehilangan orang-orang di sekelilingnya. Saat suasana antara ayah dan anak itu sedang menegang, datang seorang bodyguard yang ditugaskan berjaga di depan kamar rawat inap Vanes. Pria itu tampak pucat. Dia ragu-ragu ingin memberikan kabar kalau Vanes sudah tidak ada di kamarnya sewaktu dokter masuk untuk melakukan pemeriksaan. Ada apa? Tanya Abimana dengan penuh intimidasi. Dia sebenarnya sudah mengetahui, pasti anak buahnya itu datang untuk memberitahu kalau menantunya itu kabur. Tuan, saya minta maaf Tuan, ucap pria tersebut lalu bersimpuh di kaki Abimana. Maafkan kecerobohan saya Tuan, suaranya terdengar bergetar hampir menangis. Dia telah lalai melakukan tugasnya. Jangan membuatku panik, katakan, apa yang terjadi? Desak Abimana. Alaska pun ikut penasaran dibuatnya. Nyonya Vanes, itu Tuan, Nyonya Vanes kabur dari rumah sakit, jawabnya dengan terbata. Alaska langsung melebarkan matanya. Yang dia takutkan malah terjadi begitu cepat. Dia pun menarik kerah pria itu lalu mencengramnya dengan kuat. Pancaran matanya tampak begitu marah saat itu. Kenapa istriku bisa kabur? Kapan dia kabur dari rumah sakit ini? Tanya Alaska. Saya juga tidak tahu Tuan. Tiba-tiba saja saat dokter masuk ke dalam, ruangan itu sudah kosong. Tolong maafkan saya Tuan. Dasar bodoh, maki Alaska dengan geram.
Dia pun melayangkan tinjuan ke pria itu. Kalau sampai istriku kenapa-napa, maka aku tidak akan segan-segan menghabisimu, ucapnya dengan kesal. Tanpa berpamitan, Alaska pun segera berlari untuk mencari istrinya di sekitar rumah sakit terlebih dahulu. Ia yakin sang istri pasti masih berada di sana. Sementara Abimana menyuruh anak buahnya yang dipukuli tadi ikut mencari Vanes. Dia sebenarnya ingin menjawab panggilan dari Jody. Asistennya itu mengabari kalau Vanes sudah aman bersamanya. Jody berpura-pura menjadi supir taksi dan akan membawa Vanes pulang ke rumah. Bersambung.